Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada sebuah ruang di dalam dirimu yang tidak pernah tersentuh oleh bisingnya dunia. Ruang yang selama ini memanggilmu, tapi entah bagaimana suaranya tertimbun oleh ambisi, ketakutan, dan segala hal yang kau kejar tanpa pernah kau pahami. Malam ini kita akan membuka pintu itu perlahan, seperti menapak ke dunia lain yang sesungguhnya ada di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana waktu berhenti, pikiran membisu, dan hanya suara jiwamu yang berbicara lebih nyaring daripada segala hiruk-pikuk kehidupan. Jika kau pernah merasa dunia terlalu ramai, terlalu cepat, atau terlalu kosong, maka perjalanan ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk kembali pada dirimu yang paling sejati. Bab 1. Ketika sunyi menjadi cahaya yang membimbing. Dalam hening yang paling dalam, manusia sering menemukan dirinya berada di batas antara dunia luar yang riuh dan dunia batin yang selalu memanggil dengan lembut. Seolah ada sesuatu yang menunggu kita untuk berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan getaran yang selama ini terabaikan. Keheningan bukanlah ruang kosong, ia adalah taman rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang siap melepas topengnya. Di dalamnya, kita mulai memahami bahwa ada banyak hal yang selama ini terlihat penting, padahal sesungguhnya hanyalah bayangan yang memudar ketika cahaya kesadaran mulai menyentuh hati kita. Saat seseorang berani memasuki ruang sunyi itu, ia akan merasakan sebuah kehadiran yang tidak pernah berusaha terlihat, tetapi selalu nyata bagi yang mencarinya. Ini adalah kehadiran yang membuat hati terasa lebih ringan, meski beban hidup tetap sama. Ada ketenangan yang turun perlahan seperti angin lembut yang menyingkap kekusutan pikiran. Pada saat itu seseorang mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari dunia, tetapi memancar dari dalam dirinya ketika ia berhenti melawan takdir dan mulai mempercayakan hidup kepada Yang Maha Mengatur. Keheningan mengajarkan manusia hal-hal yang tidak pernah bisa dipelajari melalui suara atau kata-kata. Ia mengajari kita untuk mendengar tanpa telinga, merasakan tanpa sentuhan, dan memahami tanpa penjelasan. Dalam keheningan, kita tidak lagi berusaha memaksa dunia mengikuti keinginan kita. Justru kita mulai menangkap makna bahwa segala sesuatu telah ditata sesuai hukum yang jauh lebih bijaksana dari kemampuan akal manusia. Di sanalah seseorang mulai menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, tetapi pada hatinya sendiri. Dan ketika seseorang belajar duduk bersama keheningan, ia akan melihat bahwa jiwa memiliki cara berbicara yang berbeda. Ia tidak menuntut, tidak menghakimi, tidak memaksa. Ia berbicara melalui intuisi, gerak halus, dan rasa yang sulit dijelaskan, namun mudah dipahami. Suara jiwa tidak pernah berteriak, tetapi justru karena kelembutannya itulah, ia mampu menembus dinding-dinding ego dan keraguan yang selama ini menghalangi kita melihat kebenaran yang lebih dalam. Pada akhirnya, keheningan yang sejati bukanlah tempat untuk lari dari kehidupan, melainkan ruang untuk kembali ke pusat diri, tempat di mana seseorang merasakan bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Dari keheningan itulah lahir keteguhan, kebijaksanaan, dan cahaya batin yang membuat langkah kita lebih mantap. Dan ketika suara jiwa mulai terdengar lebih jelas daripada suara dunia, barulah kita memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mencari sesuatu di luar diri, tetapi tentang pulang kepada apa yang selama ini ada di dalam. Bab 2. Menyibak tabir halus di dalam diri. Di dalam diri setiap manusia terdapat lapisan-lapisan halus yang tak tersentuh oleh kesibukan dunia, namun seringkali tertutup oleh kabut, pikiran dan emosi yang tak terkendali. Tabir itu bukan penghalang, melainkan pelindung lembut yang menunggu saat ketika hati siap melihat dirinya apa adanya. Kadang seseorang merasa jauh dari ketenangan, bukan karena ia tidak mencarinya, tetapi karena ia belum berani membuka pintu menuju ruang batin yang lebih dalam. Dan justru ketika seseorang mulai jujur melihat luka, harapan dan kerinduannya kepada Tuhan, tabir itu mulai memudar perlahan, seperti kabut yang tersingkir oleh sinar pagi. Menyibak tabir diri bukanlah proses yang tergesa-gesa, sebab jiwa tidak pernah menerima sentuhan yang kasar. Ia membuka dirinya hanya kepada mereka yang datang dengan penuh keheningan, penuh kesadaran,
dan penuh penghormatan terhadap perjalanan batinnya sendiri. Dalam langkah-langkah halus itu, seseorang mulai merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang jauh lebih tenang daripada kegelisahan, lebih luas daripada pikirannya, dan lebih lembut daripada keinginan-keinginannya. Kesadaran ini tumbuh bukan dari belajar, tetapi dari keberanian untuk menerima bahwa diri kita lebih dalam daripada apa yang terlihat. Ketika tabir mulai terbuka, meski hanya sedikit, seseorang dapat mendengar kembali suara hati yang selama ini teredam oleh tuntutan dunia. Suara itu sering hadir sebagai bisikan yang mengingatkan tentang tujuan hidup yang lebih tinggi, atau sebagai perasaan yang mengarahkan langkah tanpa perlu logika panjang. Di titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa jiwa tidak pernah diam. Kitalah yang terlalu sibuk untuk mendengarkan. Suara yang halus itu bukanlah suara baru, melainkan suara yang sejak dulu menunggu kesempatan untuk kembali bicara. Semakin seseorang berani menyelami ruang batinnya, semakin ia memahami bahwa segala kegundahan hidup tidak lain hanyalah petunjuk bahwa ada bagian dari dirinya yang belum tersentuh cahaya. Tabir itu mungkin menutup karena rasa takut, karena pengalaman pahit, atau karena keyakinan yang salah tentang dirinya sendiri. Namun ketika seseorang menghadapinya dengan lembut, tabir itu tidak lagi menjadi beban. Ia justru berubah menjadi jembatan yang membawa seseorang mendekat kepada pusat kesadaran, tempat di mana ketenangan dan kebijaksanaan mengalir begitu alami. Pada akhirnya, menyibak tabir diri bukanlah tentang menemukan sesuatu yang luar biasa, melainkan tentang mengenali kembali keaslian diri yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Di balik tabir itu, seseorang menemukan keteduhan yang membuat hati kembali utuh, kembali jernih, dan kembali percaya bahwa ia selalu berada dalam genggaman kasih ilahi. Dan ketika seseorang tiba di ruang itu, ia tidak hanya mendengar suara jiwanya, tetapi juga merasakan bagaimana jiwanya mulai memimpin perjalanan hidupnya dengan lebih jernih, lebih lembut, dan lebih penuh makna. Bab 3, energi hening yang menghidupkan batin. Ada momen ketika manusia menyadari bahwa ketenangan bukan sekadar keadaan, tetapi sebuah energi yang mampu menggetarkan setiap lapisan diri. Energi ini hadir tanpa suara, tanpa wujud, namun kekuatannya dapat dirasakan hingga relung terdalam. Ketika seseorang berdiam dalam hening dengan penuh kesadaran, ia sedang membuka pintu bagi energi lembut itu untuk bekerja. Dan perlahan, seseorang merasakan bahwa keheningan bukan sekadar rehat batin, melainkan obat jiwa yang selama ini ia cari dalam berbagai bentuk duniawi. Energi hening memiliki cara kerja yang berbeda dari segala sesuatu yang kita kenal melalui indera. Ia tidak datang melalui keramaian, melainkan melalui penyerahan diri yang tulus. Ketika seseorang melepaskan kecemasan, penolakan, dan keinginan untuk mengendalikan segalanya, ia sedang menyediakan ruang bagi hening untuk masuk. Dalam energi itu, pikiran yang tadinya kacau tiba-tiba menemukan ritmenya sendiri, seperti air yang kembali jernih setelah lama terusik. Tidak ada yang dipaksa, semuanya mengalir dengan sendirinya, seolah jiwa mengenali jalan pulangnya. Ketika energi hening menyentuh seseorang, ia merasakan perubahan halus, namun mendalam dalam cara ia memandang hidup. Masalah yang dulu terasa berat kini terlihat lebih ringan, bukan karena hilang, melainkan karena seseorang mulai melihatnya dengan mata yang lebih jernih. Hening memberi seseorang kekuatan untuk memahami bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan dengan pertarungan. Kadang ia justru dimenangkan melalui kemampuan untuk diam, mendengarkan, dan menerima dengan penuh kesadaran. Dalam keheningan yang mendalam, seseorang mulai memahami bahwa dirinya bukan sekadar tubuh dan pikiran, tetapi pusat energi yang terhubung dengan sumber kehidupan yang lebih besar. Getaran ini mengalir halus, menenangkan luka-luka batin yang tidak pernah terucap, dan menghidupkan kembali harapan yang sempat padam. Seakan-akan ada tangan lembut yang mengusap segala kegelisahan, membuat seseorang merasakan bahwa ia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di titik ini, hening bukan sekadar pengalaman. Ia berubah menjadi kehadiran yang dirindukan. Pada akhirnya, energi hening adalah pintu menuju kekuatan batin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, namun dapat dirasakan oleh setiap jiwa yang siap menerimanya. Di dalam energi itu,
seseorang tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga keberanian untuk menghadapi hidup dengan cara yang lebih dewasa dan lebih lapang. Ketika seseorang sudah merasakan energi ini bekerja dalam dirinya, suara dunia tidak lagi menguasai hatinya. Justru suara jiwanya menjadi lebih nyaring, lebih tegas, dan lebih membimbing daripada sebelumnya. Dari sinilah perjalanan spiritual seseorang benar-benar dimulai. Bab 4. Ketika hati menjadi cermin cahaya ilahi. Ada saat ketika manusia menyadari bahwa hatinya bukan sekadar tempat merasakan suka dan duka, tetapi sebuah cermin yang memantulkan cahaya dari sumber yang lebih tinggi. Namun cermin ini seringkali tertutup oleh debu kekhawatiran, rasa bersalah, dan keinginan-keinginan yang menyesakkan. Ketika seseorang memberi dirinya ruang untuk diam, debu itu mulai turun perlahan dan ia melihat bahwa di balik segala kerumitan hidup, hatinya tetap menyimpan kejernihan yang belum pernah benar-benar hilang. Disinilah seseorang mulai mengenal bahwa ketenangan bukan sesuatu yang perlu dicari keluar, melainkan sesuatu yang mesti dibangunkan dari dalam. Hati yang jernih mampu menangkap sinyal halus yang tidak dapat diterjemahkan oleh logika. Ada pesan-pesan lembut yang turun seperti embun, memberi petunjuk tanpa memaksa dan membimbing tanpa menuntut. Ketika seseorang belajar mendengarkan suara halus ini, ia akan menemukan bahwa banyak hal yang ia takutkan sebenarnya berasal dari pikiran, bukan dari hati. Hati yang tenang tidak pernah berbohong. Ia selalu mengarahkan seseorang kepada kebaikan, kepada keseimbangan, dan kepada jalan yang membuat jiwa merasa lega. Itulah sebabnya para pencari kebenaran selalu menjadikan hati sebagai kompas utamanya. Ada keindahan yang hanya dapat dirasakan ketika seseorang berani melihat ke dalam dirinya tanpa melarikan diri dari bayangannya sendiri. Dalam keberanian itu, seseorang menemukan bahwa cahaya dan gelap bukan musuh, melainkan dua sisi yang membentuk kedewasaan batin. Setiap luka yang pernah dialami ternyata adalah pintu yang mengantarkan seseorang kepada pemahaman yang lebih luas. Hati menjadi cermin yang memantulkan, bukan hanya cahaya, tetapi juga pelajaran yang membuat seseorang semakin mengenal dirinya, semakin mengenal Tuhannya. Ketika hati mulai memantulkan cahaya ilahi dengan lebih jernih, seseorang merasakan perubahan dalam cara ia memperlakukan hidup. Ia tidak lagi mudah goyah hanya karena satu badai kecil. Ia tidak lagi mencari validasi dari luar, karena ia tahu bahwa nilai dirinya berasal dari sesuatu yang lebih tinggi. Pada titik ini, seseorang tidak sedang menjadi kuat karena ia melawan, tetapi karena ia mulai mengenali kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam sunyi. Cahaya itu memberi kelegaan, ketegasan, sekaligus kelembutan yang tidak dapat ditirukan oleh siapapun. Pada akhirnya, hati yang menjadi cermin bagi cahaya ilahi adalah hati yang telah melewati perjalanan panjang. Perjalanan mengenal diri, mengerti luka, merawat kesadaran, dan memahami bahwa Tuhan selalu hadir paling jelas dalam keheningan. Ketika cahaya itu sudah memantul dengan sempurna dalam diri seseorang, ia akan berjalan di dunia dengan langkah yang lebih mantap, lebih berbelas kasih, dan lebih penuh makna. Suara jiwanya menjadi petunjuk dan hening menjadi sahabat yang menjaga agar hati tetap jernih. Dan di sanalah kehidupan terasa lebih terang daripada sebelumnya. Bab 5. Di tengah sunyi, jiwa mengingat jalan pulangnya. Ada momen dalam hidup ketika seseorang merasa tidak lagi menemukan dirinya di tengah hiruk-pikuk yang terus bergerak tanpa jeda. Saat itu, ia mulai mendengar bisikan halus yang mengajaknya berhenti sejenak, mengajak kembali kepada sesuatu yang pernah ia kenal, namun lama ia abaikan. Keheningan yang membangunkan kesadaran. Dalam sunyi itu, jiwa seperti memanggil dengan suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun terasa jelas oleh rasa. Seolah ada jalan lama yang menunggu untuk dilalui kembali. Jalan yang mengarahkan manusia kepada pusat dirinya sendiri, kepada rumah batin yang selalu setia menantinya. Ketika seseorang mengikuti panggilan halus itu, ia mulai merasakan bahwa hidup tidak harus selalu dijalani dengan tergesa-gesa. Ada ritme lembut yang berbeda dari hiruk-pikuk dunia, ritme yang hanya bisa didengarkan oleh hati yang siap. Ritme ini mengingatkan seseorang bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar menjauh darinya.
Yang terjadi hanyalah ia terlalu larut dalam kegaduhan, sehingga lupa bahwa ketenangan selalu berada dalam genggamannya. Dengan melembutkan langkah, seseorang perlahan menemukan kembali ketepatan hidup yang dulu pernah ia rasakan, namun hilang di tengah kelelahan dan tuntutan zaman. Dalam proses kembali itu, seseorang mulai menyadari bahwa jiwanya memiliki kemampuan untuk membimbing dengan cara yang sangat halus. Ia tidak menuntut seseorang untuk mengubah hidupnya dalam sekejap, tetapi mengajarkan bahwa satu napas yang disadari sudah cukup untuk membuka pintu kesadaran baru. Dari satu napas ke napas berikutnya, pikiran yang tadinya penuh kabut mulai jernih, dan hati yang tadinya berat mulai terasa ringan. Perubahan kecil ini bukan pekerjaan pikiran, melainkan pekerjaan jiwa yang sedang membangunkan cahaya lembutnya. Jalan pulang ini bukan perjalanan menuju sesuatu di luar diri, tetapi perjalanan kembali kepada kedalaman yang selama ini tertutup oleh kebiasaan dan kekhawatiran. Di kedalaman itu, seseorang menemukan kembali bagian dari dirinya yang tulus, yang damai, yang selalu percaya bahwa hidup memiliki makna. Bagian ini tidak pernah hilang, ia hanya menunggu saat ketika manusia siap untuk mendengarnya kembali. Dan ketika bagian itu mulai bersuara, seseorang akan merasakan bahwa ia tidak pernah benar-benar tersesat. Ia hanya memutar sedikit lebih jauh sebelum menemukan arah aslinya. Pada akhirnya, ketika jiwa telah mengingat jalan pulangnya, seseorang akan merasakan kebijaksanaan yang tidak ia dapatkan dari kata-kata atau pengalaman luar. Kebijaksanaan itu lahir dari perjalanan batin, dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri, dan dari keikhlasan menerima setiap detik kehidupan sebagai bagian dari perjalanan pulang itu. Dalam keheningan yang menyelimuti perjalanan ini, seseorang akan merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Dan di titik inilah, suara jiwa menjadi lebih jelas daripada suara dunia, membimbing setiap langkah dengan cahaya yang tidak lagi goyah. Bab 6. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan keabadian. Dalam perjalanan batin yang paling halus, seseorang akhirnya menyadari bahwa rahasia terbesar kehidupan sering tersembunyi dalam sesuatu yang sangat dekat, nafasnya sendiri. Nafas yang tampak sederhana sebenarnya adalah jembatan antara dunia yang tampak dan dunia yang tak kasat mata. Setiap helaan menghubungkan manusia dengan kehidupan, dan setiap hembusan mengajarkan tentang kelepasan. Ketika seseorang mulai menyadari betapa berharganya satu tarikan nafas, ia akan memahami bahwa setiap detik hidup adalah anugerah yang tidak pernah datang dua kali, dan kesadaran ini membuka pintu bagi kedalaman yang selama ini terlupa. Ketika seseorang duduk dalam keheningan dan mulai merasakan aliran nafasnya tanpa gangguan, ia sebenarnya sedang menapaki jalan pulang yang paling lembut. Nafas mengajarkan bagaimana hidup harus dijalani. Perlahan namun penuh makna, tenang namun terus bergerak. Dalam nafas tidak ada ambisi yang memaksa, tidak ada ketakutan yang mendesak. Yang ada hanyalah ritme alami yang menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa. Di sanalah seseorang mulai merasakan bahwa dirinya tidak berbeda dari semesta. Keduanya bernapas dalam harmoni yang sama, melalui hukum yang sama, dan melalui cinta yang sama. Dalam kesadaran nafas, seseorang mulai melihat bahwa seluruh hidupnya selama ini mungkin berjalan terlalu cepat. Ia terseret oleh tuntutan dunia, oleh suara-suara yang ingin diikuti, oleh ketakutan-ketakutan yang tidak nyata. Namun ketika ia memperlambat langkah dan kembali kepada nafas, kehidupan tampak kembali pada bentuknya yang asli, sederhana, tenang, dan penuh kehadiran. Nafas membuat seseorang merasakan bahwa masa lalu bukan lagi beban, dan masa depan bukan lagi ancaman. Yang ada hanya detik ini, saat ini, yang menjadi tempat sejati bagi jiwa untuk hidup. Dan semakin seseorang menyadari nafasnya, semakin ia memahami bahwa energi kehidupan mengalir lebih kuat ketika tidak dihentikan oleh pikiran yang kacau. Nafas membersihkan ruang batin secara alami, membasuh kekhawatiran, dan memberikan jalan bagi ketenangan untuk menetap. Di titik ini, seseorang tidak hanya bernapas untuk bertahan hidup, tetapi bernapas untuk hidup sepenuhnya. Ia mulai memahami bahwa setiap nafas adalah doa tanpa kata, salam lembut kepada Tuhan, dan tanda cinta darinya kepada manusia. Pada akhirnya ketika seseorang telah menemukan kembali kesucian nafasnya,
ia akan berjalan di dunia dengan hati yang lebih tenang dan langkah yang lebih penuh kesadaran. Nafas menjadi sahabat yang selalu setia mengingatkan bahwa hidup tidak harus tergesa, tidak harus berisik, dan tidak harus penuh ketakutan. Nafas mengajarkan bahwa kehadiran adalah kunci dan keheningan adalah rumah. Dan ketika seseorang hidup dari kedalaman nafasnya, suara jiwanya akan terdengar lebih nyata, menuntunnya, menjaganya, dan membimbingnya menuju kehidupan yang lebih lembut, lebih lapang, dan lebih terang. Bab 7. Sunyi yang mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Ada masa ketika seseorang menyadari bahwa luka yang ia bawa bukan hanya bekas dari masa lalu, tetapi juga pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya. Dalam keheningan yang cukup panjang, luka-luka itu mulai berbicara, bukan dengan suara yang menyakitkan, tetapi dengan pesan lembut yang selama ini terabaikan. Sunyi mengubah luka menjadi guru, karena di dalam diam, seseorang bisa melihat makna di balik setiap pengalaman yang sebelumnya terasa berat. Di titik ini, seseorang mulai mengerti bahwa tidak ada luka yang datang tanpa membawa cahaya. Hanya saja cahaya itu baru terlihat ketika hati siap menatapnya tanpa takut. Ketika seseorang duduk bersama lukanya tanpa mencoba melarikan diri atau menutupinya, sesuatu yang halus mulai terjadi di dalam dirinya. Rasa perih yang dulu terasa mengikat, perlahan melemah ketika ia diamati dengan kesadaran penuh. Sunyi memberikan ruang bagi luka untuk melepaskan beban yang tidak pernah berhasil dilepaskan di tengah kebisingan. Dengan kesabaran, seseorang mulai melihat bahwa luka yang ia bawa selama ini bukan hendak menghancurkannya, melainkan membentuknya menjadi manusia yang lebih dalam, lebih peka, dan lebih bijaksana. Dalam keheningan, seseorang menyadari bahwa setiap pengalaman pahit adalah bagian dari perjalanan jiwa yang tengah belajar memahami kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Kesedihan mengajarkan tentang ketulusan, kehilangan mengajarkan tentang keikhlasan, dan kegagalan mengajarkan tentang kerendahan hati. Semua itu tampak seperti beban ketika dijalani, tetapi ketika dilihat dari mata batin yang terang, semuanya berubah menjadi bekal untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sunyi tidak menghapus luka, tetapi mengubahnya menjadi cahaya yang menuntun. Dan ketika cahaya itu mulai menyinari batin seseorang, ia merasakan kelegaan yang tidak bisa ditemukan melalui pelarian atau kemarahan. Ia mulai memahami bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian dalam setiap rasa sakit yang ia alami. Ada kekuatan yang selalu menjaganya, kekuatan yang membuatnya mampu bertahan meski dunia tampak runtuh. Dalam kesadaran itu, seseorang melihat bahwa luka bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hatinya memiliki kapasitas untuk merasakan, mencintai, dan tumbuh. Dari sana, ia berjalan dengan langkah baru, lebih lembut, lebih manusia, dan lebih sadar. Pada akhirnya, ketika seseorang berhasil mengubah lukanya menjadi kebijaksanaan, ia akan memandang hidup dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan apa yang sedang diajarkan kepadaku. Dan di titik itu, kehidupan menjadi lebih jernih. Ia mulai melihat bahwa setiap goresan masa lalu cukup untuk membawanya pada pengertian yang lebih dalam, pada keberanian untuk hidup lebih tulus, dan pada kemampuan untuk mencintai lebih luas. Suara jiwanya menjadi semakin kuat, karena hanya hati yang telah berdamai dengan luka yang mampu menjadi ruang bagi cahaya untuk tinggal. Bab 8. Saat kesadaran menyatu dengan aliran takdir. Ada waktu ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar berjalan acak. Segala sesuatu memiliki ritme, pola, dan aliran yang tersusun dengan begitu rapi sehingga hanya dapat dipahami melalui keheningan. Ketika seseorang belajar mendiamkan pikirannya, ia mulai melihat bahwa takdir bukan sesuatu yang harus dilawan, tetapi aliran lembut yang perlu diikuti dengan penuh kesadaran. Dalam diam, ia memahami bahwa apapun yang datang kepadanya bukan sekadar peristiwa, tetapi undangan halus dari Tuhan agar ia menyadari sisi terdalam dari hidupnya. Ketika seseorang mulai menyatu dengan aliran takdir, ia merasakan bahwa setiap langkahnya seperti sedang dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tidak ada yang terjadi terlalu cepat,
tidak ada yang terjadi terlambat. Semuanya berjalan dengan waktu yang sempurna, seperti ombak yang datang ketika pantai siap menerimanya. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih tenang, sebab ia tahu bahwa apapun yang ia hadapi, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kebijaksanaan ilahi yang mengatur, menguatkan, dan memelihara setiap langkahnya tanpa henti. Dalam pemahaman ini, seseorang akhirnya mengerti bahwa menyerah bukan berarti pasrah tanpa daya, tetapi melepaskan perjuangan yang tidak perlu. Ia berhenti memaksakan kehendaknya kepada kehidupan dan mulai mengikuti arah lembut yang dibisikkan oleh intuisi dan ketenangannya. Seseorang yang menyatu dengan aliran takdir akan melihat bahwa hidup ini tidak perlu dipaksa untuk berjalan sesuai keinginannya. Justru ketika ia melembutkan hati, pintu-pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka dengan sendirinya. Ia belajar menerima bahwa apa yang ditulis untuknya tidak akan meleset, dan apa yang bukan untuknya tidak akan pernah menjadi miliknya. Dalam keheningan yang matang, seseorang merasakan bahwa takdir bukan sesuatu yang terpisah dari dirinya. Ia justru adalah bagian dari skenario besar yang sudah diatur dengan penuh cinta. Hidup bukan lagi terasa sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan kecemasan, melainkan sebagai panggilan untuk tumbuh. Bahkan hal-hal yang tampak sulit pun mulai terlihat sebagai bagian penting dari proses pembentukan diri. Ia menyadari bahwa kesadaran yang tenang dapat mengubah pandangan terhadap segala peristiwa, membuatnya mampu melihat makna yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Pada akhirnya, ketika seseorang mampu menyatu dengan aliran takdir, ia akan merasakan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bebas dari kekhawatiran akan masa depan, bebas dari penyesalan masa lalu, dan bebas dari ketakutan untuk menjalani hari ini. Ia berjalan dengan keyakinan yang tidak berisik, tetapi kuat. Keyakinan bahwa apapun yang Allah tuliskan selalu membawa seseorang menuju kedewasaan, keteguhan, dan kedekatan yang lebih intim dengannya. Di titik ini, suara jiwanya menjadi kompas sejati yang menuntunnya melewati kehidupan, tanpa ragu, tanpa tergesa, dan tanpa kehilangan arah. Bab 9, ketika diam menjadi ladang tumbuhnya hikmah. Ada fase ketika seseorang mulai mengerti bahwa diam bukan lagi sekadar berhenti berbicara, tetapi berhenti dari kegaduhan batinnya sendiri. Di sanalah hikmah mulai tumbuh, bukan dari banyaknya kata-kata yang dibaca atau didengar, melainkan dari kemampuan untuk melihat kehidupan apa adanya. Dia membuka ruang bagi pemahaman yang tak pernah muncul di tengah pikiran yang terlalu bising. Dalam kenikmatan sunyi itu, seseorang merasakan bahwa hatinya perlahan berubah menjadi tanah yang subur, siap menumbuhkan kebijaksanaan yang hanya dapat lahir dari ketenangan. Ketika seseorang berani memasuki kedalaman diam, ia menemukan bahwa banyak hal yang dulu membuatnya resah ternyata tidak lebih dari bayangan pikiran yang dibesar-besarkan. Dia membongkar ilusi, membiarkan kebenaran batin muncul ke permukaan, seperti mata air yang selama ini tertutup oleh reruntuhan ketakutan. Di saat itu seseorang menyadari bahwa hikmah bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia tumbuh sendirinya ketika hati cukup tenang untuk menerimanya. Inilah bagian perjalanan di mana seseorang mulai benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dalam keheningan itulah seseorang bisa melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Ia tidak lagi reaktif terhadap ucapan orang lain, tidak resah oleh pandangan yang menghakimi, dan tidak tergesa mengikuti langkah siapapun. Dia mengajarkan bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh kebisingan dunia, melainkan oleh kedalaman pemahaman seseorang terhadap hidupnya. Semakin ia diam, semakin ia melihat bahwa hidup ini jauh lebih luas daripada apa yang dipikirkan. Segalanya menjadi lebih terang, lebih sederhana, lebih mudah diterima tanpa perlawanan yang tidak perlu. Diam juga mengajarkan bahwa setiap kejadian memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan hidup seseorang. Tidak ada yang hadir tanpa maksud, tidak ada yang pergi tanpa makna. Seseorang yang belajar diam akan melihat bahwa di balik setiap peristiwa selalu ada pesan lembut yang menunggu untuk dipahami. Bahkan rasa sakit sekalipun membawa hikmah ketika hati cukup tenang untuk mendengarnya. Dalam kesadaran ini, seseorang mulai melihat hidup bukan sebagai rangkaian masalah, tetapi sebagai rangkaian pelajaran yang membentuk kedewasaan batinnya.
Pada akhirnya, ketika diam menjadi ladang tumbuhnya hikmah, seseorang akan berjalan di dunia dengan ketenangan yang tidak mudah terganggu. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena ia tahu bahwa hatinya telah menemukan rumahnya sendiri. Setiap geraknya menjadi lebih lembut, setiap keputusannya lebih matang, dan setiap ucapannya membawa kualitas yang menenangkan. Suara jiwanya menjadi lebih dalam, lebih stabil, dan lebih membimbing daripada dorongan-dorongan pikiran. Disinilah seseorang merasakan bahwa diam bukan lagi kekosongan, ia adalah cahaya yang menuntun. Bab 10. Di puncak sunyi, jiwa menemukan kehadirannya sendiri. Pada akhirnya, perjalanan panjang melalui hening, luka, nafas, dan kesadaran akan membawa seseorang menuju sebuah puncak batin yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata biasa. Di sana, seseorang merasakan bahwa dirinya bukan lagi sekadar individu yang terseret oleh arus dunia, melainkan jiwa yang kembali menemukan pusat keberadaannya. Sunyi di puncak ini berbeda dari sunyi sebelumnya. Ia bukan lagi ruang kosong, tetapi ruang yang penuh dengan kehadiran, penuh dengan makna, penuh dengan kesadaran akan diri yang sejati. Di titik ini, seseorang merasakan bahwa ia akhirnya tiba di tempat yang selama ini ia cari, meski ia belum pernah tahu bentuknya seperti apa. Di puncak sunyi ini, hati menjadi bening seperti air yang tidak terusik. Ia mampu memantulkan kebenaran tanpa distorsi, mampu melihat kehidupan tanpa tabir yang menutupinya. Segala hal yang dulu terasa berat kini tampak sederhana, dan segala hal yang dulu tampak rumit kini terlihat sebagai bagian dari tarian ilahi yang mengajarkan kedewasaan. Seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang dimilikinya, tetapi pada kejernihan melihat hidup sebagaimana adanya. Puncak sunyi membuka pandangan baru, bahwa ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup. Dalam kedalaman itu, seseorang merasakan bahwa tidak ada lagi batas antara doa dan kehidupan. Setiap langkah menjadi doa, setiap helaan nafas menjadi zikir yang lahir tanpa perlu diucapkan. Kehadiran ilahi terasa begitu dekat, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai realitas yang menyentuh. Seseorang tidak perlu lagi bertanya apakah Tuhan mendengar atau tidak, karena ia merasakannya hadir dalam setiap getaran hatinya. Disinilah hubungan antara manusia dan penciptanya tidak lagi dibangun oleh kata-kata, tetapi oleh kesadaran yang hidup dan berdenyut dalam diri. Ketika seseorang telah merasakan puncak sunyi ini, dunia luar tidak lagi memiliki kuasa yang sama atas hatinya. Ia tetap menjalani kehidupan, tetap bekerja, tetap berinteraksi, namun hatinya berada di tempat yang kokoh dan teduh. Ia tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau kritik, tidak terombang-ambing oleh naik turunnya keadaan. Dari ruang batin ini, seseorang menjalani dunia dengan penuh kasih, tanpa kehilangan kejernihan. Ia menapaki hidup bukan karena dorongan ego, tetapi karena dorongan cinta yang tumbuh dari kesadaran yang mendalam. Dan pada akhirnya, di puncak sunyi ini, seseorang mengerti bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhannya. Ia menyadari bahwa seluruh pencarian ini bukan perjalanan keluar, tetapi perjalanan pulang kepada suara jiwa yang sejak awal telah memanggilnya. Ketika suara jiwa itu menjadi lebih nyaring dari suara dunia, barulah seseorang benar-benar hidup. Barulah ia mengerti bahwa di balik semua sunyi dan hening, ada kehadiran yang tidak pernah meninggalkannya sedetik pun. Di sanalah perjalanan mencapai puncaknya, namun pada saat yang sama, di sanalah perjalanan baru pun dimulai. Dan kini, setelah semua lapisan tersingkap, setelah hening menjadi guru dan jiwamu menjadi penuntun, hanya satu hal yang tersisa, keberanian untuk berjalan dengan kesadaran baru. Dunia tidak berubah, tapi dirimu telah kembali pulang. Selamat datang di tahap hidup yang lebih sunyi, namun jauh lebih penuh.